Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di sini saya ingin menjelaskan dari pemahaman yang saya dapatkan selama dalam forum pendidikan, di media pembelajaran. Saya ingin sharing-sharing, berbagi. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Di sini saya ingin sharing sedikit mengenai materi memotivasi siswa. Mungkin di sini sebagian sudah mengetahui bahwa memotivasi itu apa sih, dan manfaat dari memotivasi sendiri itu bagaimana, peran dalam kehidupan adanya memotivasi itu seperti apa. Mungkin memotivasi siswa berarti peran seorang guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswanya. Apa yang kurang dari siswanya, apa yang perlu disampaikan agar siswanya memiliki pemahaman ilmu, pemahaman moralitas, agama gitu. Itu perlu ditanamkan oleh seorang guru dalam peserta didiknya gitu. Terus apa itu memotivasi? Bagaimana peran seorang guru itu bisa mendorong peserta didik untuk bertindak melakukan suatu tugasnya. Dorongan itu secara sadar atau tidak sadar akan timbul pada diri peserta didik dengan terlihat adanya perubahan energi dalam pribadinya yang ditandai dengan timbulnya efek perasaan dan adanya reaksi untuk tergerak melaksanakannya dalam mencapai suatu tujuan dalam pendidikan. Jadinya bagaimana peran seorang guru dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, gambaran-gambaran yang baik dalam pembelajaran di sekolah, mungkin pembelajaran di lingkungannya sekolah, mungkin itu perlu ditanamkan, perlu diajarkan oleh seorang guru, karena apa yang diajarkan itu akan berpengaruh dari perkembangan peserta didik itu ke depannya juga gitu. Terus apa saja peran seorang guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa? Jadinya peran seorang guru sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Apa yang seorang guru ajarkan, apa yang seorang guru berikan, itu tentu memberikan manfaat tersendiri bagi peserta didiknya gitu. Terus di slide selanjutnya ada 4 opsi peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswanya. Yang pertama, menjadikan siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Perlu guru menanamkan siswanya itu agar aktif dalam forum pembelajaran, siap untuk diskusi, siap untuk debat, siap untuk presentasi. Itu perlu ditanamkan oleh seorang guru. Kan banyak tuh siswa-siswa di SLTA yang kurang memiliki kepedean dalam eksis di forum pembelajaran gitu. Mereka kurang bergaul dengan temannya, kurang adaptasi. Nah, itu perlu seorang guru untuk memberikan arahan, bimbingan agar siswanya itu aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Terus yang kedua, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Ini menjadi bagian dari pengaruh terpenting dari proses pembelajaran selama dimulai gitu. Jadinya dari kondusifnya kelas itu menjadi hal yang perlu diterapkan oleh seorang guru agar anaknya itu bisa konsen dalam pembelajaran gitu. Bagaimana mengkondusifkan suasana yang ada di kelas. Yang ketiga, menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi. Penting seorang guru untuk meningkatkan metode pembelajaran yang bervariasi. Selain hanya melihat buku, tapi guru juga memberikan praktek menari, praktek menggambar, kalau di TK gitu, praktek menyanyi, kalau itu dalam langkah ke bagian ke organisasi itu juga bisa langkah ke nyanyi, teater. Kalau dalam bahasa Indonesia perlu adanya praktek pembelajaran teater, drama, debat. Itu perlu ditanamkan, bukan hanya melihat dari konteksnya saja gitu, tapi bagaimana kita menerapkannya dan bisa merasakan, oh ini ternyata debat tuh kayak gini, teater tuh ternyata kayak gini. Nah, itu perlu seorang guru untuk memberikan variasi-variasi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan antusias, semangat, dan memberikan penghargaan dari proses pembelajaran yang dilakukan sampai merasakan, guru bisa memberikan sampai siswanya merasakan atas apa yang selama diajarkan dan selama pembelajaran apa yang dipetik dan bisa difahami, bisa diamalkan. Itu perlu seorang guru untuk memberikan reward berupa sertifikat, hadiah kalau ranking 1, kalau lomba itu dapat juara diberikan suatu kebahagiaan lah. Mungkin dari ibaratnya kita sebagai siswanya tidak menginginkan hal itu, kita bisa diberikan ilmu sudah alhamdulillah, tapi kalau ada suatu penghargaan menjadi kebahagiaan tersendiri.
apalagi dari anak-anak yang masih usia remaja, itu menjadi hal yang wah ini hadiah, berarti saya ini insya Allah bisa, saya akan berkembang lagi ke depannya gitu. Kalau anak yang langkah suka ke hadiah-hadiah, mungkin saya ingin belajar lagi, lebih pintar lagi, besok saya akan lebih dapat hadiah yang besar lagi. Mungkin kalau anak yang masih awam juga ngelakannya gitu. Nah itu perlu guru untuk memberikan penghargaan dalam meningkatkan antusias semangat dalam proses pembelajaran dan hasil dari proses pembelajarannya itu. Terus selain memotivasi, apa sih peran dan fungsi guru selanjutnya? Ada 9 peran dan fungsi guru selanjutnya. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik kan jelas ya, guru mendidik menjadi baik dan guru mendidik menjadi pintar gitu. Dari proses yang dilewati tersebut, seorang anak akan mendapatkan menerima efek-efek yang baik dari pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Terus yang kedua, guru sebagai pengajar. Nah, di sini kan sudah dijelaskan guru itu mendidik pasti juga mengajarkan gitu. Mengajarkan atas apa yang dididiknya, baik dari ilmu pengetahuan, baik dari moral tingkah lakunya gitu. Kalau yang ketiga, guru sebagai pembimbing, membimbing, mengarahkan dalam proses pendidikan dan dalam proses pengajar, membimbing apa yang kamu tidak pahami, apa yang perlu kamu minta kepada saya, ataupun dari cara saya mengajar ada yang kurang gitu. Nah itu guru perlu juga membimbing, mengarahkan yang perlu dibutuhkan oleh peserta didiknya. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Pelatih bisa ngelangkahnya ke kayak guru olahraga, memberikan pelatihan-pelatihan mental. Kalau guru pelajaran bisa melangkah ke pelatihan-pelatihan pembelajaran, pelatihan kayak dia adakan suatu ujian, lomba seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti makanya ada pelatihan-pelatihan terkhusus yang perlu dibimbingkan kepada seorang anak yang membutuhkan hal tersebut. Yang kelima, guru sebagai korektor. Dengan adanya tahap yang pertama sampai langkah ke tahap yang kelima, guru mengoreksi apa sih yang kurang, apa sih yang perlu diterapkan lagi, perlu ditambahkan lagi, dikembangkan lagi. Nah, itu perlu diterapkan oleh guru sebagai korektor. Terus yang keenam, guru sebagai evaluator. Berarti guru mengevaluasi hasil yang diberikan selama dalam volume pembelajaran, hasil yang diberikan selama dalam proses mendidik anaknya tersebut. Nah, guru itu harus mengevaluasi, mengevaluator. Yang ketujuh, guru sebagai inovator, memberikan pembaruan baru. Setelah dievaluasi, guru memberikan pembaruan baru. Oh, ini ada ilmu baru. Ilmu itu dinamis, tidak hanya menetap pada waktu itu saja. Ilmu itu berubah mengikuti perkembangan zaman. Terus guru sebagai fasilitator, guru memfasilitasi apa yang kurang dari kelas, apa yang perlu guru tunjang dalam forum pembelajaran atau papan tulisnya nggak ada nih, murid bisa meminta kepada guru apa yang kurang nih, guru bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang perlu ditunjang atau yang perlu diperlukan oleh peserta didiknya. Yang kesembilan, guru sebagai informator, memberikan informasi apa yang ada dalam lingkungan sekolahnya, apa yang ada di luar lingkungan sekolahnya. Guru berperan sebagai informator, memberikan informasi gitu. Terus bisa menjalankan tugasnya dengan baik, seorang guru harus berstatus. Jadinya seorang guru bisa berstatus sebagai guru itu melewati proses yang panjang. Tidak ujuk-ujuk jadi guru itu tidak. Mereka harus berpendidikan dulu, laksanakan jenjangnya dulu. Kalau bisa ngakaknya ke diploma, sarjana, itu perlu diterapkan, dilaksanakan untuk kita yang ingin berproses untuk menjadi guru. Harus memiliki sertifikasi sebagai pendidik gitu. Yang pertama, status guru itu harus profesional. Guru itu kan profesi, bagaimana keprofesiannya itu bisa dikembangkan menjadi keprofesionalannya. Guru itu jujur, ulet, bertanggung jawab, siap melaksanakan tugasnya dalam proses pendidikan. Guru harus profesional. Yang kedua, guru itu harus profesionalisme, terus berkembang. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Besok mau mengajar, sekarang harus belajar. Sudah mempersiapkan apa yang akan diajarkan, metode apa yang perlu diterapkan untuk besok. Guru itu harus berkembang terus, berkembang dalam ilmunya, menuntut ilmu terus, tidak berhenti sampai di situ. Terus melangkah ke yang ketiga, profesionalitas. Profesionalitas itu benar-benar menguasai atas keprofesionalannya, atas keprofesionalismenya, dan siap untuk mengembangkan
benar-benar menguasai keprofesionalitasnya. Terus yang kelima, profesionalisasi, peningkatan status. Ibaratnya dari guru honorer, guru yang gajinya masih sesuai dengan jam pembelajaran yang mereka ajarkan, melangkah bisa menjadi CPNS mungkin, menjadi guru PPPK mungkin. Nah, itu menjadi peningkatan status atau reward yang diberikan oleh kepala sekolah, dari pemerintah, atas kecakapan, keprofesionalismenya dan keprofesionalitasnya dalam media pembelajaran di forum pendidikan. Di forum pendidikannya, guru itu sudah menguasai dan pantas untuk mendapatkan tunjangan kesehatan, tunjangan tambahan rezeki, tambahan uang gitu yang perlu diberikan oleh seorang guru yang mampu dan sudah pantas untuk menerima atas pekerjaan yang mereka tempuh. Itu emang perlu untuk diberikan reward gitu. Terus selanjutnya, selain memberikan dan mentransfer ilmu pengetahuan, guru juga bertugas meningkatkan motivasi belajar siswanya. Motivasi belajar itulah yang dapat mengembangkan aktivitas dan berinisiatif, dapat mengarahkan, memelihara ketekunan, dan melaksanakan kegiatan belajar. Nah, motivasi belajar itulah yang menjadi kunci utama seorang anak bisa berkembang sampai ke jenjang perguruan tinggi, sampai meraih kesuksesan yang dia miliki. Jadinya memberikan motivasi bukan hanya guru yang berperan, tapi orang tua juga memiliki peran. Dan yang kedua itu setelah dari guru, orang tua, itu lingkungan. Bagaimana lingkungannya bisa mendukung seorang anak itu akan berkembang. Tapi jika lingkungannya juga tidak baik, itu bagaimana peran orang tua yang sebagai orang yang pertama membimbing anak madrasatul ula kepada anak, itu yang perlu memberikan arahan anak itu pantas bertempat di lingkungan mana, bertempat di lingkungan sekolah yang mana. Nah, itu menjadi evaluasi tertentu yang bisa diterapkan, yang perlu diterapkan oleh seorang orang tuanya itu. Terus sehingga akan terhindar dari status peserta didik yang paranoid. Paranoid itu apa? Kecenderungan yang takut berlebihan, kurang percaya diri gitu. Tidak mau bergaul dengan temannya, memiliki efek-efek yang tidak baik untuk proses berkembangnya. Nah, dengan adanya kata memotivasi itu menjadi proses menghilangkan dari unsur paranoid tersebut gitu. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kita ke depannya dan untuk generasi-generasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.